Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, di saat ini kita masih dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita selaku orang percaya, yaitu kasih dan kemerdekaan dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diajak oleh firman untuk hidup dalam kasih sebagaimana yang dikatakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Kasih terikat secara vertikal maupun secara horizontal. Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan jiwa, dan dengan akal budi. Hal ini berarti bahwa kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dalam segala lini kehidupan kita. Kasih pun berlaku untuk sesama manusia. Kita diajar untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dari sini kita belajar bahwa kasih bukan hanya sebuah perasaan, tetapi kasih adalah sebuah tindakan nyata yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Selain itu, kita juga diberikan kemerdekaan oleh Allah, dan bukan hanya sekedar kemerdekaan saja, bebas melalui fisik, tetapi kemerdekaan secara rohani yang membawa kita kepada hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih adalah dasar dari semua perintah Tuhan. Kasih kepada Allah dan kepada manusia, kepada sesama, adalah perintah utama yang harus kita pegang teguh. Kasih memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk mengampuni, melayani, dan hidup bersekutu satu sama yang lain. Kemerdekaan dalam Kristus ditulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang diberikan Kristus bukan berarti kita bebas melakukan apa saja, tetapi kita bebas dari kuasa dosa dan perbudakan masa lalu. Dengan demikian, kebebasan, kemerdekaan yang dimaksud adalah menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Dengan kemerdekaan ini, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kasih, bukan dalam dosa dan egoisme. Kasih dan kemerdekaan adalah dua hal yang saling melengkapi. Kasih tanpa kemerdekaan bisa menjadi pengorbanan yang dipaksakan. Sebaliknya, kemerdekaan tanpa kasih bisa menjadi alasan untuk egoisme dan kesembronoan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus menggunakan kemerdekaan untuk mengasihi, mengampuni, dan melayani dengan tulus. Bagaimana kita dapat menerapkan kasih dan kemerdekaan dalam kehidupan kita setiap hari? Yang pertama ialah, mari mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang, suku, agama, status sosial, ekonomi, ras, budaya, apapun yang memisahkan kita. Kasih tidak terbatas dalam batasan pandang manusia. Oleh karena kasih menjadi jembatan penghubung yang akan menghubungkan akan apa yang terpisahkan oleh mata manusia. Kasih yang diajarkan Kristus memberi ruang bagi kita semua untuk boleh hidup rukun, hidup bersama, berdampingan dalam sebuah perbedaan. Yang kedua ialah menghargai kemerdekaan orang lain dan menggunakan kemerdekaan kita untuk menjadi bagi kita bersama. Ketika kita hidup saling mengasihi,
kita mampu menjadikan kemerdekaan sebagai dasar, membawa kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera bagi sesama kita. Sehingga wujud dari kehidupan yang merdeka dapat terlihat, baik secara rohani maupun secara kita sebagai warga negara. Yang ketiga ialah mengampuni dan membuka hati untuk menerima kedamaian. Karena kasih melahirkan kedamaian. Di mana ada kasih, di situ ada kedamaian. Di mana ada kedamaian, di sana tidak ada penindasan. Di mana tidak ada penindasan, di situ ada kemerdekaan. Yang keempat ialah menjadikan kasih sebagai dasar setiap tindakan kita, agar kemerdekaan yang kita miliki, yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, berbuah bagi kehidupan rohani dalam kehidupan bermasyarakat. Bertindak dengan kasih berarti mampu menjaga harkat dan martabat orang lain untuk menjadikan seseorang merasa damai sebagai wujud dari kemerdekaan. Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terus hidup dengan setia dalam kasih dan kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah bagi kehidupan kita. Jangan biarkan kemerdekaan itu menjadi alasan untuk kita hidup semena-mena, melainkan jadikan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih yang sejati kepada sesama, alam sekitar, dan tanah air tercinta. Tuhan memberkati kehidupan kita semua agar kasih dan kemerdekaan ini menjadi nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.